wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Sudah makan belum? Belum, mati. Dapat lihat dan baik. Ya, saya masuk pembelajaran hari ini langsung ya. Kita Ikuti Hadir, Bu. Rumah Desi, Hadir, Bu. Yudi Sarah, Hadir, Ibu. Rian, Mustalifah, Muhammad Habibi, Masyari, Mbak Erwin, Apa? Dediati, Izin. Masita, Hadir. ya. Kalau ada yang hari ini ada yang apa? Ada yang mulai, Bu. Dan nanti itu keras terus makan yang apa ya? Yang izin sakit ya nanti kasih buat ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita kepada kelas Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hendaknya saling mengerti. Ada anak-anak yang tahu apa itu saling menghormati itu kayak gimana? Menghormati yang lebih tua. Yang lain? Sikap menghargai bersama. Ya, kita bisa. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang siswa dapat membaca Al-Quran dengan tampil, siswa dapat menahan sikap toleransi, dan siswa dapat memahami makna Quran Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan belajar surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini merupakan
itu terdiri dari 6 ayat. Nama Al-Kafirun diambil dari kata pertama ini. Al-Kafirun artinya anak-anak surat Al-Kafirun ini diturunkan di depan Muhammad di kota Mekah. Diturunkan kepada Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad SAW dan umatnya dikatakan dengan apa yang orang kafir sembah dengan orang kafir sembah tidak, dan orang kafir tidak akan menyembah apa yang Nabi Muhammad SAW sembah. Yang kedua, kita membaca surah Al-Kafirun bersama-sama. Di sini ada yang dilakukan, yang kita baca surah Al-Kafirun bersama-sama. Ya, dari tahun Suriah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Di sini kita akan membahas ayat dari ayat 1 sampai dengan 7. Qul ya ayyuhal kafirun, yang artinya wahai orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad
Alaihi Wasallam agar menurut kepada orang kafir yang sejak semula jelas menentang kerusuhannya. Ayat yang kedua, yang ketiga artinya, aku tidak akan mengubah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Maksud ayat tersebut adalah ibadah kita berbeda dengan ibadah orang kafir. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang disembah oleh orang kafir adalah berhala berupa kayu atau batu yang dibuat sendiri. Seorang Muslim dilarang menyembah Tuhan orang kafir atau mengikuti peribadatan yang mereka lakukan. Seseorang yang menyembah Tuhan selain Allah, maka dia termasuk golongan orang-orang musyrik, orang yang menyembah Allah. Ayat keempat dan artinya, dan aku tidak pernah menjadi menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi menyembah apa yang aku sembah. Selain yang disembah itu dengan berbeda, cara menyembah maupun berbeda, orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya menyembah berhala, sedangkan kita menyembah Allah. Kita menyembah Allah dengan cara melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Cara orang kafir menyembah berhala berdasarkan hawa nafsu mereka. Oleh sebab itu, ibadah umat Islam dengan orang kafir tidak disatukan. Ayat ke-6 surah Al-Kahfi ini mempersilahkan setiap orang menganut agama yang mereka yakini, namun apabila mereka telah mengetahui tentang ajaran agama yang benar dan mereka menolaknya, telah kira-kira mereka akan mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang menyembah selain Allah, dosanya tidak akan diampuni, akan diakhiri, akan digelapkan, tidak akan diampuni selama-lamanya dalam waktu. Menghafal Quran surah Al-Kafirun. Cara untuk menghafal Quran surah Al-Kafirun. Yang satu, ingat yang ikhlas dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, yakin dengan sepenuh hati bisa menghafalnya. Tiga, melakukan dengan sungguh-sungguh. Empat, membaca ayat per ayat surah Al-Kafirun secara berulang-ulang hingga hafal. Ayat lalu ayat hafal diulang-ulang supaya mengingat untuk bisa cepat menghafal. Kita itu tidak dilarang
bergaul dengan orang yang tidak beragama dengan kita. Tetapi kita itu harus tahu batas. Dalam ini kenapa itu saling menghormati. Kita saling menghormati dalam apa pertemanan, silaturahmi, dalam kita sebagai sesama manusia. Tapi dalam ibadah kita lebih kayak lakukan sesuatu pun. Kita tidak akan mengganggu kedalaman mereka dan kedalaman kita. Jadi kita akan bisa saling berteman, ya, bersama dengan ada teman-teman kita yang tadinya non muslim lah. Tapi itu saja kita berteman dengan teman, tapi yang kita mengikuti keyakinan mereka. Ya, silakan. Kan sudah mau ini tahun baru. Kalau kita ikut kayak merayakannya begitu, bisa kan itu? Kalau secara itu sih kan tidak bisa. Memang tidak bisa apa-apa dengan juga tidak bisa. Karena itu sama saja kalau kita mengikuti perayaan arah raya mereka. Itu sama saja kita sudah kayak kita dalam Islam kita meyakini bahwa Tuhan itu Tuhan Tuhan. Bahwa mereka itu ya dari Tuhan sendiri. Bahwa kita berikan kesempatan kita sudah sahkan mereka bahwa mereka itu punya Tuhan sendiri lagi. Itu. Kenapa saatnya dilakukan banyak ustaz dan ulama yang mengatakan bahwa dalam tahun baru ya perayaan terbaru kenapa itu kita tidak boleh mengganggu itu karena itu ibadah mereka. Kita tidak bisa tunjukkan di sini. Oleh kita yang walaupun kita itu juga sebagai kewajiban kan kita sholat itu. Tapi kalau dalam hal ibadah tidak bisa. Kalau kita tidak bisa pasti kayak kita yang ini kalau dia tidak bisa itu begitu. Jadi dilarang sangat jelas. Lebih baik jangan begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Tanya apa? Ibu berikan waktu kira-kira 2 menit untuk hafalan ayat surat Kafirun ya. Ya Ibu. Ya sekarang waktunya.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu berapa lagi? Ya, selanjutnya adiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Kamu selanjutnya. Ibu ini Bu. Yun. Oke teman-teman, di sini saya akan menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun. Ayo serius dong. Ibu barang dikit tadi hati. Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la. Iwati, duduk tenang. Diam, jangan kamu terus hafal. Bu. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Terima kasih Ibu. Ya, itu. Masya Allah. Nanti apa dulu ya, Masya Allah. Ya. Dari hari tadi itu dari materi ekonomi ini ada yang memberikan kesimpulan. Wati dulu, Wati ya Wati. Iya Ibu, dari tadi materi yang Ibu sudah kasih, mungkin ada kesimpulan dari materi yang tadi Ibu kasih itu di dalam surat Al-Kafirun ini Allah itu menyatakan bahwa keyakinan hidup orang-orang kafir itu tidak sama dengan keyakinan hidup orang-orang yang beriman. Dan di surat Al-Kafirun itu mengajarkan bahwa kita sebagai agama Islam harus menghormati perbedaan agama antara orang kafir sama orang muslim. Dan surat itu juga menunjukkan bahwa
harus meyakini agama orang lain, tapi kita juga harus meyakini agama kita sendiri, dan kita tidak boleh mengikuti agama orang kafir. Itu saja Ibu. Ya, kita masih ya kesempatan materi kita ini adalah bagaimana itu kita harus mencari silaturahmi tadi agar silaturahmi tadi itu tidak Tidak putus. Jadi kita harus saling silaturahmi walaupun kita berbeda, tapi silaturahmi kita tetap jaga. Ini dalam konteks ini kalau dalam agama berbeda, kita harus kita harus tidak mengikuti apa yang mereka ajaran mereka. Sama-sama saling memegang agama masing-masing saling menjaga. Kalau saling ngobrol saling menjaga kita yang mereka yakini. Ya. Jadi kita itu walaupun kita harus saling menghormati, menjaga untuk kita itu jangan merasa mereka. Kita harus jangan kita harus kita harus makin dari sini kita harus kayak kita batas dengan kita jangan kita berteman dengan siapa saja kita berteman walaupun berjaga jadi jangan kita itu mengikuti keyakinan mereka atau kita selalu bergaul kita kasih dan kita jangan apalagi sekarang kita di zaman yang sudah masuk ke akhir dan kita harus itu dan kalau kita memang yang baik jangan lagi dengan orang-orang dengan orang kafir ya. Ada dong kayak punya tadi kan begitu itu orang Islam jadi jangan lagi kayak gitu. Kayak mereka punya kayak gini kayak cara mereka itu kalau mereka pertama kalau mereka bergaul kita mereka harus melihat kita keadaan mereka baik kalau kita kuat untuk kita pasti kita jadi kali itu apalagi ada yang itu langsung berbicara dengan mereka itu lebih parah jadi baik disarankan jangan ya jangan saja dari Ibu sekian dari Ibu Ibu kembali kepada untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini kepada kelas siswa teman-teman Oke teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.